Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sampai mana kita, Pak? Kaidah 20 ya. Udah ketemu halamannya, Pak? Itu apabila terdapat dua bahaya, dua kerusakan, maka dipilih yang lebih ringan. Jadi di depan jenengan itu, ingat-ingat, di depan jenengan itu ada dua bahaya, dua kerusakan, dan tidak ada jalan ketiga. Eling-eling ya, nggak ada jalan ketiga, Pak ya. Orang jalan ketiga, adanya hanya A, 1 dan 2. Sama-sama bahaya. Maka ambil yang paling ringan bahayanya. Ingat kaidahnya? Maka ambil yang paling ringan bahayanya. Paling ringan ya. Senengan dikasih dua jalan, Pak. Satu, jalan ini amat bahaya. Jalan kedua, bahaya. Masa jenengan ngambil yang paling bahaya? Enggak tuh. Otomatis ambil yang bahaya. Tapi jangan ambil yang paling baik. Ketika ada jalan ketiga, Pak, aman, bahaya, dan sangat bahaya. Melendi. Iyalah, apa ini? Kurang kerjaan ya. Jelas. Jadi kaidah kita ini jangan sampai gagal paham. Kaidah kita ini di kasus, di masalah, di depan kamu itu ada dua bahaya. Dua bahaya. Nggih, dua kerusakan. Mau nggak mau Anda harus memilih. Nggak ada jalan apa? Jalan ketiga nggak ada. Harus milih, Pak. Maka kaidahnya milih yang paling kecil. Baik. Dalil tentang ini ada dalil Allah itu melarang kepada wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Di depan jenengan ada dua jalan, Pak. Jalan pertama mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jalan kedua, Tuhan kita Allah akan dicela. Udah. Jadi gini, dua jalan ini. Diam, jalan pertama diam ya. Diam. Diam juga salah. Diam salah, Pak. Karena konsekuensi dari tauhid kita adalah menjelek-jelekan, mencela Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti di depan kita dua. Diem atau mencela. Paham gak? Diem atau mencela. Enggak ada ketiga, Pak. Diem juga salah. Mencela juga salah. Kenapa salah? Kalau kita diem, enggak komen terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, tauhid kita dipermasalahkan. Sampai sini paham? Nah, kalau kita komentar juga masalah. Apa masalah? Tuhan kita Allah akan dicela. Enggak ada jalan ketiga. Enggak ada jalan ketiga, Pak. Maka dari sini ambil yang paling kecil kerusakannya.
diam. Makanya Allah kan melarang, kamu jangan mencelah Tuhan-Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena dengan sebab itu Tuhan kamu akan dicela. Dan itu lebih bahaya. Paham insyaallah ya? Jelas ya? Ngerti nggak Pak? Jadi yang susah itu menentukan dua jalannya nih Pak. Di depan kamu ada dua jalan. Jalan pertama sama-sama salah. Diem yuk salah, mencela yuk salah. Diem kok bisa dikatakan salah lah. Antum mentauhidkan Allah kok. Namanya mentauhidkan Allah ya otomatis mencela Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi kalau mencela ya juga masalah. Allah akan dicela lebih jelek lagi. Di depan kamu harus memilih ini dua jalan ini. Gimana kaidahnya? Ambil yang paling kecil. Yang paling kecil apa? Diam. Diam Pak. Wes, sampai sini paham? Dengar berah? Contoh kedua, kayak contoh akid santai Pak. Senang aja. Di zaman Nabi itu ada orang munafik. Dibiarkan yo masalah. Dibunuh yo masalah. Dibiarkan menjadi rusuh. Kaum muslimin. Jelas Pak, apapun Pak yang namanya ada benalu Pak, ngerusak. Paham nggih? Tapi kalau dipateni, ya masalah. Apa masalahnya? Orang-orang kafir enggan masuk Islam. Khawatirnya apa? Engkau dipateni, koyok koncong-koncone. Wong kafir kan nggak ngerti munafik, Pak. Wong munafik itu kan gambarannya kan temannya Nabi. Nah kok dipateni oleh Nabi, berarti apa? Waduh. Kok kata dek mau Islam, iso-iso dipateni koyok koncone Nabi ku. Enggak setuju saya ini dipateni malah. Jadi menghambat orang untuk masuk. Di depan Anda dua ini. Maka jari Umar, Pak, jari Umar. Pateni wahai Nabi. Kita udah kuat, kita bunuh aja. Ini bumerang ini. Jari Nabi, oh jangan gitu. Aturiduna antuqala anna Muhammadan qatala sahabat. Oh, jangan gitu. Apakah Anda ingin wahai Umar, Nabi kamu itu dituduh membunuh teman-temannya? Pun betul enggak ini? Jadi Nabi itu cara berpikirnya bagaimana? Ke depan jauh, Pak. Ke depan jauh. Nah, di depan Anda dua. Makanya kan jeneng, lah ya wong munafik lho ora dipateni Nabi lah apa? Jenengan cerita nih Pak, wong pangate perang diasut, ngene diasut. Kalau namanya ya sebuah perjuangan Pak, kalau ada yang apa? Ada yang enggak setuju terus gebosnya kan masalah. Itu benar lu butuh dipateni Pak memang Pak. Disingkirkan memang. Kan begitu Pak. Dengan ngaji di sini Pak. Ono benalu, wis keminggir Pak. Enggak ada masalah, itu benalu masalah itu. Di dalam apa aja bermasalah. Nah, makanya Umar pateni baik Nabi gitu kan. Enggak kacau munafik ya. Tapi Nabi cara berpikirnya terus piye? Kalau dipaten terus piye? Kerusakan yang kedua akan datang. Wes, mudeng ya, ikut dalil. Ketiga, ketika Nabi saat di Fathu kota Mekah pembuka memenangkan kota Mekah, Pak. Itu Nabi itu ngomong ini. Ya Aisyah tuh ya Aisyah. Aku itu pengen hancurin Ka'bah. Laula hadisu qaumika bi ahdin bi kufrin, kalau bukan karena kaum kamu itu baru masuk Islam.
lahadamtul Ka'bata, Ka'bah kita hancurin. Walabana itu lalu tak bangun Ka'bah itu sesuai strukturnya, sesuai dengan apa jenenge ya pondasinya Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah itu kan nggak sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim, Pak. Karena Hijri Ismail itu harusnya mlebu nang Ka'bah. Kan bangunannya kan kecil tuh. Harusnya kan tinggi, nutup kan itu. Terus di Ka'bah itu satu pintu, harusnya dua pintu. Nabi ketika memenangkan kota Mekah pengen dihancurin itu, Pak. Terus dibangun dengan sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi nggak lakukan? Takut kaumnya itu keluar dari Islam lagi. Ternyata Nabi Muhammad itu apa jenenge ngerebut kota Mekah hanya pengin Ka'bah ini dihancurin. Karena asumsinya wong kafir itu hanya itu. Dan itu dihindari oleh Nabi. Jadi Nabi meneng ya masalah membiarkan Ka'bah tidak sesuai ya apa? Pondasi Nabi Ibrahim. Kalau dihancurin ya masalah. Masalah Pak, ini baru masuk Islam mereka. Terus nanti kalau mereka lari dari Islam gara-gara asumsinya salah gitu kan. Jadi masalah. Nabi mengambil yang paling ringan. Dibiarkan oleh Nabi. Karena itu yang paling penting supaya mereka masuk Islam. Mudah ngapa enggak ya? Wis. Nah, jadi ngaji bab ini harus cerdas, Pak. Jenengan dalam masyarakat ini kayak harus cerdas, Pak. Bismillah. Nah, saya jenengan ono kesirikan yang di Labuan, Pak. Ya. Jenengan apa jenis sak upil iki kelompok upil. Ayo kita jengkurkan nih, ajarin nih. Sampean biarkan ya masalah mau dulu kemungkaran kok. Ya, tapi sampean hancurkan ya masalah. Makanya ambil yang paling kecil piye? Ya menang sih. Itu bukan berarti kita itu mendiamkan suatu kemungkaran, enggak. Nih, sekarang contoh lagi, Pak. Jenengan hanya ada dua jalan, Pak. Onani sama nikah. Onani sama zina. Jenengan di suatu tempat ndelek bojo gak oleh wis pengin kawin, bayangkan. Ya ora. Malaysia, Pak ya. Bojo jauh bisanya. Kena bojo ya. Ndelek bojo yo gak laku ya. Nah, hanya ada dua jalan, gak ada jalan ketiga. Onani apa zina. Ingat loh, nggak ada jalan ketiga loh ya. Kalau ada jalan ketiga nikah, ya gak oleh milih onani haram, Pak ya. Ya, gak oleh onani haram. Tapi nggak ada jalan lagi kecuali dua, nikah apa onani, zina apa onani. Milih ndi, Pak? Ya? Milih yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Onani. Itu manakala di depanmu hanya ada dua jalan. Ojo dipelintir lo ya. Ojo dipelintir ku nang Ustaz membolehkan onani. Keliru, Pak, keliru. Gak ngono konteke. Di depanmu itu enggak ada jalan lagi. Kecuali onani sama apa?
Sama apa? Zina. Belendi. Iku berarti jalan ketiga, iku jenenge. Iku orang-orang jalan. Kasus lagi. Masalah anak, Pak. Ngelbokno TV di rumah itu TV umum Pak maksudnya kan, orang TV ngaji lah. Tapi dat ngelbokno TV nang omah, Pak. Itu masalah. Udah nggak ora? Tapi kalau nggak ada TV, anak keluyuran kemana-mana, yo masalah. Udah nggih? Udah nggak ora? Iki anak iki keluyuran kemana-mana Pak. Melok konco-konco sing gak gendang-gendang iku wis rusak-rusak. Rusak wis, ya wis kemana-mana, wis melok geng opo lah wis iku wis rambutnya wis gak ngena Pak. Terus kita minta kamu di rumah lah. Boleh di rumah syaratnya no TV. Udah Pak. Nah, itu kan di depanmu dua masalah. Masalah yang pertama membiarkan anak keloyongan dengan orang-orang nggak jelas, ya masalah ya kan. Ngelbokno TV dan TV harus TV parabola Pak. Pokoknya nonton nih kono lah, bopo ditonton lah wis iku. Ya Mas, nah, lebih kecil mana Pak? Ngelbokno TV nang omah iku lebih ringan. Jelas ya? Udah nggak ora iki Pak? Yes. Ojo gagal paham aneh engko. Ustadz membolehkan apa? TV. Orang ngono kasusnya sudah pelintir. Ini nggak ada pilihan. Dalam satu keadaan tuh nggak ada pilihan. Oke. Kalau pilihannya TV sama HP. Podo ae, Pak. Tapi kalau ringan-ringannya TV, ya ringannya TV. Tapi jangan TV anu Pak, TV yang pakai YouTubean wae. Kalau secara anu bosen-bosenan di TV ketimbang apa? HP ku ora tau bosen anak-anake. Tapi kan delok ngono wis gak beda dengan HP. Terus mata itu lebih merusak kemana? HP ketimbang TV. Nah itu jadi ngono kaidahnya ya. Paham tadi? Ada pertanyaan apa enggak? Sekarang berat Pak. Berat. Iya, iya. Kayak kasus lagi, si anak itu tontonannya hanya dua Pak. Film percintaan, kalau film kesyirikan. Enak ndi gila ini. Kalau pilihan ini ada loro ya. Apa? Iya. BTS lebih ringan ketimbang kesyirikan. Iya, lebih ringan Mas. Jadi jenengan bisa terapkan. Jadi untuk melihat kadar kerusakan itu Pak, jenengan pikir tenan itu Pak. Jadi kerusakannya sepiro yo. Iki sepiro yo, ambil yang paling ringan, ambil yang paling ringan. Gak sampean Pak. Pilihannya harus kerja. Bukannya pilihan nggak kerja, harus kerja. Terus di kerja itu dua perusahaan. Sama-sama masalah. Nggak ada pilihan nggak kerja loh Pak. Kalau nggak kerja bener pilih nggak kerja kan. Ini pilihannya tetap harus kerja. Tapi masuk di dua perusahaan. Podo masalah karo. Ya, jenengan harus pilih yang paling kecil masalahnya. Kalau enggak, no ada pilih nggak kerja, mati bro. Ya,
Kalau nggak kerja mati, ngono pilihan keempat ketiga nggak kerja ya aman kok ya nggak usah kerja tuh. Lah iya tuh. Susah ya. Nggih, masalah. Tep. Kaidah yang ke-21 Pak ya. Apabila terkumpul sisi membolehkan dan sisi larangan, maka dikedepankan sisi larangan. Jadi gini kaidahnya Pak. 50% kerusakan, 50% kebaikan. Jadi jenengan ini mau melakukan suatu perkara nih. Jenengan timbang 50% kerusakan, 50% apa? Kebaikan. Maka dimenangkan sisi kerusakannya. Jadi jikalau sisi kemaslahatannya lebih 70%, kerusakannya 30%, boleh kamu amalkan karena lebih besar kemaslahatannya. Dibalik, sisi kerusakannya berapa? 70%. 30% apa? Kebaikan dilarang. 50-50. Dilarang. Saya ingin ya, Pak. Karnavalan di jalan raya, Pak. Karnavalan di jalan raya. Itu dampak gak usah kalau rokok sih, Pak ya, rokok sih. Rokok itu kalau jenengan teliti, kita nggak pungkirin lah ada maslahatnya. Iya berapa? Ono berapa? Ono lah kan. Piro maslahatnya kan? Taruh 50%, taruhlah Pak 50%. Kerusakane 50%. Secara kaidah dimenangkan kerusakannya. Berarti dilarang. Apa maneh kerusakane 70%, kemaslahatane 30%, maka berarti apa? Tetap dilarang karena lebih besar kerusakannya. Udah aja dua aja. Makanya dalil membolehkan rokok itu mana? Anda nggak perlu kakek ulama lah bisa gak usah ngono ya. Saiki deloken zat rokok iki lho. Maslahahe iku apa? Kerusakane iku apa? Yang luwih ahli kan dokter. Bukan kita. Analisis dokter itu rokok itu piye? Bahayanya berapa? Terus kebaikan tubuh kamu itu berapa? Orang bilang menghilangkan stres gitu ya, kalau rokokan kan menghilangkan ngantuk, oke lah. Ono maslahai. Tapi didelok karo kerusakan iku piro? Loh kok idenya 50% loh, itu sih dimenangkan apa? Kerusakannya diharamkan. Kayak awalnya khomer. Di dalam ayat itu kan khomer. Khomer itu disifati oleh Allah manafi, Pak. Manafi. Ono manfaati dulu. Khomer itu ono manafi. Pakai jamak taksir loh. Disifati juga ismun kabir, mengandung dosa yang besar. Berarti kan taruhlah teteran lah 50-50%, Pak. Tapi ujung-ujungnya khomer diharamkan enggak? Diharamkan. Apa maneh kalau sudah diteliti kerusakannya lebih besar daripada kemaslahan, lebih dilarang lagi gitu loh. Wes, dong apa lagi? Tinggal anu Pak. Sekarang sampean gawe speaker, Pak. Wong iku lho waktune apa? Mantu-mantu hajatan itu kan spekere sak donya kene kabeh to, Pak. Oke, ono maslahate. Apa maslahate? Supaya krungu.
Wong delek omahe iku langsung ketemu gitu aja. Tapi kerusakannya apa coba? Berbegi tonggo. Wong loro gak iso loro. Wong lho iya, Pak. Rong loro lho gak iso loro, Pak. Abu panter, Pak. Apa maneh son apa? Oh, rok. Wis. Lah itu lo kerusakannya lo luwih akeh ketimbang kemaslahatan. Pakai dalil apa kamu itu, wis? Mau pakai akal apa? Gitu loh, Pak. Oke, saiki, Pak. Jenengan ngaji, ini ngaji, Pak. Ngaji nih. Kayak ono speaker tinggi, Pak, dhuwur kono, Pak. Speakernya sama letakkan di atas. Ono masalahnya apa ora? Ya ono, wong tak keringi. Jangan-jangan oleh hidayah lewat itu. Tapi kerusakannya ono apa ora? Ya ono, wong turu gak iso turu. Gara-gara kebreken apa? Speaker ngaji. Lho, ngaji lho, Pak. Wong loro kan pengen istirahat. Nang omah-omah itu kan ya pengen ngobrol serius atau apa kan. Terus krungu ngaji ning dhewek, kewenceng merono ku ya rapi. Nah di situ apa? Ono maslahah, ono madharate. Kalau 50% Pak, tetap dimenangkan apa? Madharate karena menurutku dosa. Dosa itu ojo sampai dilakukan. Kalau jenengan nggak melakukan masalah kan gak oleh dosa. Tapi kalau jenengan melakukan apa? Dosa kan apa? Kemalkan oleh dosa. Menghindari dosa itu luwih penting ketimbang apa? Tidak mendapatkan pahala. Wong orang mendapatkan pahala itu orang masalah gitu loh, ya toh. Tapi kalau wong melakukan dosa itu masalah. Wes, dong apa Pak? Saiki Pak, poligami. Wong poligami masalah atau ora? Masalah apa kok meneng kabeh ku? Masalah apa ora? Meneng ae ono bojone meneng ae jenengan ya. Maslahat Pak. Tapi kalau gak iso berbuat adil, madharat apa enggak? Luwih akeh madharate ketimbang maslahate, maka haram bagi Anda poligami. Haram loh. Lebih besar madharate ketimbang masalah. Mau coba poligami mana ya Pakmu ya? Ya. Wis dong ya, dong ya. Udah ngomong kayak gini. Jadi kaidahnya ngoten nggih. Jadi jenengan harus dewasa, Pak. Jadi mikir dewasa. Mikir dewasa. Jadi kalau wis ana dalile wis mari urusan ana dalile, Pak. Jadi kalau enggak ono dalile, pertimbangkan madharate karo maslahate. Kalau madharate luwih akeh ketimbang maslahate dilarang. Mudeng. Kalau maslahate luwih akeh ketimbang apa? Madharate maka boleh. Paham nggih? Nah, kalau 50-50 maka tidak boleh. Dong ora Pak? Main bola iku ana madharate, ana maslahate. Ya ora? Madharate apa? Kakine slio, patah, wis mbo. Biasanya kan ngono madharate. Maslahate apa? Sehat, oh cuma sehat toh. Jari Syekh Ibnu Utsaimin itu. Bola itu juga bisa latihan perang kan apa jenenge mengatur strategi untuk perang kan bisa. Karena itu kalau memang masalah ini nggak ada taruhan, nggak meninggalkan ada ini Pak, itu kosong loh Pak. Ini kita nggak bahas itu ya, bahas sisi zat main bola tok ya. Maksudnya wis aman dari pelanggaran Pak, pelanggaran tutup aurat, pelanggaran buang waktu, udah aman semuanya ya. Kalau hanya zat ngene tok Pak, kau apa main bola? Karena lebih besar maslahatnya ketimbang madharatnya. Oh, enggak dibahas, enggak usah dibahas, Pak. Kita aja. Jadi kalau strategi bola itu kalau bagus bisa loh, Pak. Itu untuk latihan apa? Latihan perang.
butuh mengatur strategi itu. Jadi itu untuk ngatur perang, makanya Syaikhul membolehkan karena di situ ada unsur pengaturan perang. Selama aman Pak yo, aman dari dadu, aman dari seterusnya. Bisa dipahami nggak ini? Paham? Ada pertanyaan? Nah, ini kita gabungkan permasalahan satu dan dua. Contohnya jika ada suami ditinggal istri misalnya di Malaysia lama. Istri ditinggal suaminya. Maksudnya suami di rumah, istrinya kerja di Malaysia. Gak bahaya tah? Karena keadaan. Keadaan. Setelah itu si suami ini bingung antara apa itu zina atau onani tadi. Tapi dia itu ada opsi ketiga, misalkan nikah siri untuk menghindari perbuatan dosa itu. Tapi sisi lain, jika istri itu mendengarkan atau mengetahui hal ini, bisa menjadi marah atau begitu. Oh gampang Pak, kon mulai wae Pak. Masih ada jawaban itu Pak, kon mulai atau dia ke mendampingi istrinya di Malaysia. Itu yang terbaik Pak. Masalahnya misalkan keadaan memang di Malaysia itu laki-laki itu sangat sulit. Enggak aman. Wedok kalau bojone udah diopo Pak? Di sana itu biasanya kerja pembantu rumah. Ya pembantu rumah tangga terus saiki orang ono bojone piye aman Pak? Insyaallah. Aman Pak. Masih ada yang aman masih ada yang aman. Jadi yang tanya yang aman. Aman gitu ya. Pulang Pak istrinya Pak. Masih suruh pulang Pak. Itu aman Pak. Lebih aman pulang. Ojo onani, yo ojo nikah siri. Kalau gak iso muli Pak. Yo mendingan nikah siri yang halal. Sebelum onani. Onani haram kok. Nanti kalau ketahuan bojone, lah, kenapa kalau ketahuan bojone? Ya wis nang sekalian no. Bojo loro. Napa pripun? Loh itu yang halal kok. Wong ada yang halal kok pilih yang haram. Salah lah cara menerapkan kaidah. Tak. Jika istrinya meronta terus minta pisah. Nah, ya meronta minta pisah itu ya tidak dosa. Dia minta cerai nggak dosa, diceraikan aja no. Gampang aja selesai sudah. Daripada onani dosa no. Ya kalau onani dosa, zina dosa, terus nikah mana? Ya orang dosa, ya nggak mau. Udah iya, itu jalan ketiga. Kalau konangan nggak dosa. Jadi bukan kerusakan. Yo kalau nggak terima yo jurut cerai yo itu cerai no lah mana orang gelem. Terus ada ganti deh. Nah kan gitu. Ya. Agama apa? Agama apa? Oh, Islam itu ya enggak gitu juga, Pak. Bagian dari ibadah adalah doa gitu aja. Nggih, terus biasanya kan setiap adzan dan iqamah itu tidak akan tertolak doanya. Akan tetapi orang Kristen itu Ramadan itu tidak pernah terjawab doanya. Ada sebab apa? jadi gini, ini pertanyaan Pak bagus ini. Gambarannya gini lah. Aku iku wis ndonga nang Allah itu
wis lama tapi tak kunjung dikabulkan. Sebab-sebab terkabulkannya doa ya wis talakoni tapi belum terkabulkan juga. Maka jawabannya hanya ada satu atau dua, Pak. Kalau tidak terkabulkan, ya sudah selesai, ngapain dibahas? Nggak dikabulkan kan? Tinggal kenapa nggak dikabulkan? Karena belum terpenuhi syarat-syaratnya, atau sudah terpenuhi syarat tapi ada penghalang-penghalangnya. Oke. Yang kedua, kalau andai kata Allah kabulkan, maka pengkabulan Allah itu memungkinkan satu dari tiga perkara. Satu, Allah kabulkan persis yang kamu minta. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dengan cara Allah kasih yang lain. Yang lain itu lebih baik daripada yang kamu minta. Contoh jenengan delek, apa jaluk bojo ya Allah, bojo loro ya Allah, ngono kan. Terus jarene Allah gak dikai bojo. Tapi kok anak tambah akeh ngono ya. Atau rezekine akeh, sehat, berarti bisa jadi apa? Lebih baiknya ora bojo, tapi apa? Allah kan paling ngerti terbaiknya. Ketiga, Allah mengabulkannya dengan cara Allah ngasih pahala. Yang jenengan minta itu gak dikasih-kasih oleh Allah. Dan Allah juga gak ngasih yang semisalnya. Dengan tujuannya apa? Biar doa terus. Kalau doa terus apa pahalanya? Akeh kan? Jenengan kalau njaluk ya Allah, aku njaluk bojo loro, berkah bojo loro kan gak bakal ndonga maneh ya, Bro. Wis mari. Wis mari. Tapi Allah enggak ngono. Allah ngabulkan dengan cara Allah ngasih pahala. Dan pahala itu lebih baik daripada istri tadi. Ya piye? Besok di akhirat jenengan butuh apa? Pahala doa. Mudah, Pak. Nah, jenengan njaluk teng Allah napa, Pak? Bojo mana? Ternyata belum soleh. Iya, ngono terus. Iki anak iki, Pak. Bukan. Jadi kenapa anak kita mungkin kok belum jadi soleh soliha? Mungkin dari kita, dari kedua orang tuanya, Pak, dulu. Jadi perbaikan dulu kedua orang tuanya, baru ke anak. Jangan berharap apa jenenge arane? Apa jenenge? Bapak nih ibu gibas terus ngono. Apa? Bapak nih ibu enggak gibas terus berharap anaknya dadi apa? Anak wedhus dadi gibas ya ora mungkin lah. Paham maksudnya ya? Kalau bapak nih mbak nih enggak soleh, wis jadi anaknya soleh solehah itu ya secara akal enggak mungkin lah gitu. Tapi ya kalau secara takdir mungkin aja kan. Ya tadi Pak, perbaiki kedua orang tuanya dulu, mari ngono ndongone lebih di getno maneh terus. Dan kalau memang terjadi anak itu sampai kok guru soleh solehah, ya itu terbaik bagi kita. Nah, mungkin kita malah ke Allah lebih semangat lagi, gitu kan. Jadi Allah itu lebih ke jenengannya bukan ke anaknya. Anaknya mungkin wis menurut Allah gak iso nerima hidayah itu karena memang hatinya gak iso nerima hidayah ya gak bakal. Tapi kita kan gak tahu. Sempenting kon dongo terus wae. Aman, Mbak? Insyaallah. Oke, lanjut. Terus lagi. Udah, ada pertanyaan Mbak lagi? Paham kaidahnya? Terus. Hukum itu berputar ilah atau ada atau tidak adanya. Jadi
hukum manakala ada sebabnya, maka ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Contoh, khamr itu haram, sebabnya apa? Memabukkan. Berarti ada memabukkan, ada hukum haram. Jikalau khamr ini enggak memabukkan, berarti apa? Enggak haram. Mudah enggak? Legen itu minuman yang memabukkan apa enggak? Maka hukumnya tidak haram, yaitu halal. Jadi hukum ketika ada ilah, ada sebab, adanya hukum itu karena sebab, maka ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Contoh, Rasul bilang, jadi hakim nggak boleh menghukumi saat dia marah. Betul Pak? Pak Hakim nggak boleh memutuskan di saat dia marah. Hukumnya haram. Sebabnya apa hukumnya haram? Ketika dia marah nggak boleh menghukumi. Pikirannya nggak fokus. Mudeng. Berarti ada sebab ini, ada hukum. Kalau dia marah tapi masih fokus boleh nggak? Boleh. Loh kok kasus japi sih? Ono hukum berputar bersama ilah. Kalau ilahnya ada, hukumnya ada. Kalau ilahnya nggak ada, hukumnya tidak ada. Hukum Pak Hakim tidak boleh menghukumi, nggak boleh menjalankan apa itu? Nggak boleh memberi keputusan. Hukumnya haram. Pak Hakim hukumnya haram memberikan keputusan ketika dia marah. Hukumnya apa? Haram. Ilahi apa? Karena nggak fokus. Berarti ketika dia nggak fokus, hukum ini berlaku. Ketika hilang, ketika apa? Dia fokus, hukumnya hilang berlaku. Aduh. Nih, aku jadi qadhi, Pak. Ini ono dua masalah di depanku ini. Aku lagi marah, lagi muring-muring karo bojo, Pak, wis. Tapi aku bisa mengkondisikan pikiranku. Boleh nggak aku memutuskan? Boleh. Kalau aku nggak bisa fokus, boleh apa nggak? Wis, sampai sini paham? Tep. Kenapa nggak boleh ngomong kepada kedua orang tua? Haram hukumnya kan ngomong Apa sebabnya? Menyakiti. Kalau sama ngomong ke orang tua terus gak nyakiti, boleh apa enggak? Boleh. Mukul orang tua kalau nyakiti, haram enggak? Mijeti wong tua, nyakiti apa enggak? Yo nyakit tuh, Pak. Loro ora dia. Tapi dia nggak merasa tersakiti kan? Boleh kan mijeti? Beda nih, memukul hukumnya haram, mijeti lah yo nginjak ini loh coba. Itu karena apa? Karena ilahnya ada dan tidak ada. Kan dilarangnya durhaka karena menyakiti. Sama nyeblak saiti wae lho. Saiti wae lho. Saiti wae lho. Itu nyeblek tanpa ada sebab Pak ya. Terus orang tua tersakiti, haram hukumnya. Yes. Tapi kalau jenengan nginjak-nginjak, ngidik-ngidiki dia saat pas mijetiku ya luwe loro loh. Tapi dia nggak tersakiti, itu nggak apa-apa. Paham nggak ini? Wes, menyakiti suami dosa ora? Dosa, ya tenan to iku. Tapi sampe njaluk dik-dik sawa, dik-dik tambah lara ya. Wes, udah ngapa ora enggak iku, Ada pertanyaan?
Guys, kalau nggak ada cukup, insya Allah cukup 23. Baca 3 kaidah loh ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.